Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ustaz Darwono Budi Mulia di Yogyakarta. Kali ini kita bersama kembali berjumpa dalam rangkaian pembicaraan atau obrolan santai tapi serius. Sersan. Ngobrolnya santai tapi ini masalah serius, yakni tentang keputusan MK. Keputusan MK adalah bentuk kemunafikan yang betul-betul dipertunjukkan oleh lembaga negara. Seolah-olah mereka memang menolak umur dari yang diusulkan, umur yang terkait dengan kesempatan Gibran menjadi cawapres, seakan-akan memang menolak. Tapi pada klausul itu terrentetkan sebuah kemunafikan besar-besaran, karena walaupun kelihatannya menolak tetapi menerima, memberi peluang Gibran untuk mencalonkan diri atau dicalonkan atau dimanfaatkan oleh Prabowo, karena memang Prabowo juga berambisi. Nah, oleh karena itu saya katakan ini adalah bentuk kemunafikan yang terang-terangan. Di samping itu, kalau betul nanti Gibran memanfaatkan klausul itu untuk menjadi cawapres dari Prabowo, maka saya katakan bahwa keluarga Jokowi adalah keluarga Raja Tega. Kenapa Raja Tega? Karena tega banget terhadap PDIP. Sebab yang dilakukan atau yang dikerjakan dari manuver-manuver keluarga Jokowi, imbasnya langsung adalah pada PDIP yang telah membesarkan dan mengangkat Jokowi menjadi seperti yang sekarang ini. Jadi saya katakan Raja Tega membunuh induk semang yang telah membesarkannya. Kenapa? Yang pertama adalah perilaku atau masuknya Kaisang ke PSI, yang sejak lama memang saya katakan bahwa PSI bisa menjadi anak macan pada PDIP dan terbukti menjadi predator bagi PDIP dengan mempredasi Kaisang yang justru menjadi ketua umum dari PSI. Nah, setelah Kaisang gembosin karena ternyata lumbung-lumbung suara PDIP yang generasi muda itu memang lari ke PSI. Kemudian yang kedua, setelah digembosin, nah sekarang melalui tangan pamannya atau tangan adik ipar Jokowi yang di MK, Kaisang nyopot roda PDIP. Jadi sudah digembosin oleh Kaisang, sekarang Gibran mencopot roda PDIP. Karena jika benar-benar Gibran memanfaatkan untuk maju sebagai cawapres Prabowo, maka jelas-jelas selain digembosin, bukan hanya digembosin, rodanya dicopot. Jadi bukan dikecilkan, tapi dikerdilkan. Tentu saja tidak mati beneran, tetapi itu sangat memukul PDIP. Yang paling dirugikan adalah PDIP. Yang paling diuntungkan adalah Prabowo. Jadi jelas apa yang terjadi di MK
tidak sekedar upaya dari keluarga Jokowi yang mendaki atau menginginkan atau berambisi anaknya menjadi pewaris tahta, tetapi juga dari pihak Prabowo yang juga berharap bisa berkuasa dengan menggait Gibran, karena sejak lama Prabowo ingin menggait Gibran karena perhitungannya memang jelas Prabowo kalau tidak menggait yang potensial tentu saja ambruk. Nah, dengan demikian saya melihat ada dua hal yang terjadi. Prabowo tetap sebagai Prabowo yang dulu, seorang yang watak digawa ngurep, punya ambisi, dan tentu saja seperti yang terjadi pada dulu ketika dia berlaku kepada SBY sejak muda, dan sekarang bagaimana dia menginginkan keinginannya terwujud dengan cara-cara yang seperti itu. Menggait Gibran dengan konsekuensi harus merubah undang-undang, dan MK sudah bekerja baik, sudah sebagai adik ipar yang baik bagi Jokowi. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa ada dua hal yang sangat mencolok dalam kasus ini adalah adanya kemunafikan yang betul-betul ditampilkan oleh para tokoh dan lembaga negara, dan yang kedua adalah raja tega. Ternyata keluarga Jokowi bisa begitu tega terhadap induk semang PDIP, dan terutama juga adalah Megawati yang tentu saja sudah begitu mengayomi, begitu membimbing Jokowi, tetapi ketika sepuhnya harus kecewa dengan apa yang dilakukan, dan saja dengan mengkambing hitamkan keputusan MK yang tentu saja sudah dirancang. Tamengnya adalah adik iparnya, keputusan MK. Mudah-mudahan ada bermanfaat, dan ini sebuah sebetulnya ada masalah yang serius, dan kita bicarakan secara santai saja. Serius tapi santai, obrolan santai. Mudah-mudahan bisa membuat kita cerdas politik dan tidak gegabah untuk digiring memilih orang-orang yang mempermainkan hukum. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.